pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semangat menjalani hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita untuk menyongsong hari yang baru. Mari kita satu dalam doa untuk mengawali renungan pagi kita. Bapa yang baik, hati kami bersyukur kepadamu. Kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang segar. Kami boleh menghirup udara yang segar. Dan kami mengucap syukur buat segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, pada hari ini kami mau semangat menjalani hari ini. Karena kami tahu Tuhan Engkau beserta dengan kami. Dan kami juga mau mengawali hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Yang menjadi kesegaran bagi jiwa kami. Bahkan menjadi terang di dalam setiap langkah kami di hari ini. Makasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sucikan, kuduskan bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyatakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan juga berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kehilangan semangat pagi hari ini Tuhan Kau membangkitkan semangat yang baru dan kekuatan yang baru. Untuk kami boleh melihat setiap harapan-harapan yang ada di hadapan kami. Kami mau sambut pagi ini dengan sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema kita pagi ini, jalan Tuhan bukan jalanku. Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara, ayat ini sangat menguatkan saya dan saya belajar untuk mengimani bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Tahun 1994 ketika saya tamat SMA, saya berharap bisa masuk ke Fakultas Kedokteran karena cita-cita saya waktu itu hanya satu, ingin menjadi dokter. Waktu saya gagal di UMPTN, papa saya mempersiapkan formulir Fakultas Kedokteran di universitas swasta. Tapi menjelang pelaksanaan ujian, saya sakit dan papa saya juga katakan kerinduannya untuk saya masuk ke Fakultas Ekonomi saja mengikuti jejak beliau. Papa juga memberikan saya pertimbangan bahwa biaya di kampus swasta sangat mahal dan saya punya 2 adik yang kelak mereka juga harus kuliah. Pada waktu itu saya marah, saya merasa kecewa, namun atas dorongan mama dan kakak sepupu akhirnya saya mengikuti ujian masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadipayana. Pada saat saya menginjakkan kaki di kampus ini, saya katakan, saya ada di sini karena saya gagal. Semester 1 dan 2 saya lalui dengan tawar hati. Tidak ada satupun mata kuliah yang saya minati. Sampai suatu hari saya membaca sebuah buku renungan harian yang diambil dari kisah Yosua. Tuhan tidak pernah meminta kita pergi ke tempat yang tidak dituntunnya. Di mana Tuhan tempatkan kita, disitulah Tuhan beserta kita. Tuhan menuntun tangan kita untuk melewati setiap tantangan dan kesulitan. Di tahun 2020 kembali ayat ini menjadi penguatan dan peneguhan yang luar biasa buat kami. Anak pertama kami, Yoel, juga gagal masuk ke Fakultas Kedokteran. Namun di sisi lain Tuhan buka jalan. Dia masuk di Institut Teknologi Bandung. Impian menjadi dokter juga harus kandas. Tantangan yang sangat berat di semester awal sangat dia rasakan. Mata kuliah yang sangat sulit, 95% hitungan, sementara basic pelajaran yang dia suka adalah biologi dan kimia. Tantangan lainnya adalah harus mencapai IPK yang baik agar tidak di DO. Kembali saya ingat 26 tahun yang lalu saya katakan hal yang sama pada anak saya. Tuhan tidak pernah meminta kita pergi ke tempat yang tidak dituntunnya. Di mana Tuhan tempatkan kita, disitulah Tuhan beserta kita, Tuhan menuntun tangan kita untuk melewati setiap tantangan dan kesulitan. Di semester 4, anak saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dia bisa melewati setiap tantangan yang berat di awal. Semua karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita nggak selalu bisa mendapat apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Tetap ikuti arahan Tuhan, lewati jalan-jalan yang sudah Tuhan sediakan.
Jangan mengeraskan hati dan tetap sabar dalam sebuah proses. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah perjalanan panjang bangsa Israel berputar di padang gurun selama 40 tahun. Dari sini kita tidak mau mengulangi kegagalan yang sama, kita tidak mau mengeraskan hati, kita tidak mau bersungut-sungut, kita tidak mau protes sama Tuhan, kita tidak mau meragukan rencana Tuhan yang besar atas hidup kita. Kita mau terus berjalan dalam pimpinan Tuhan, kita percaya jalan Tuhan bukan jalan kita. Bapak Ibu Saudara, mengapa bangsa Israel harus mengalami kemelut panjang selama 40 tahun di padang gurun? Kita lihat apa kata Alkitab dalam Deuteronomy chapter 8. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you to know what was in your heart, whether you would keep his commandment or not. Dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan kamu harus ingat bahwa Tuhan Allah memimpin kamu sepanjang jalan selama 40 tahun ini di padang gurun untuk merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau menuruti perintah-perintahnya atau tidak. Jarak dari Mesir ke Kanaan adalah kurang lebih 800 km. Kalau dalam satu hari bangsa Israel berjalan kaki sejauh 2 km, maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai di Kanaan adalah 40 hari. Taruhlah, kalau mereka ingin lebih santai, mereka berjalan kaki setiap hari sejauh 10 km. Tentunya waktu yang dibutuhkan lebih panjang, yaitu 80 hari untuk sampai di tanah Kanaan. Namun kenyataannya mereka menghabiskan waktu 40 tahun. Saya teringat ada sebuah permainan di mana kita harus mencari jalan keluar dan jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Dalam permainan ini ada banyak pintu dan ruang. Setiap orang terkoneksi oleh pintu-pintu tersebut. Ada kalanya ketika kita mulai menyusuri ruang-ruang tersebut, kita bisa kembali ke ruang di mana tadi kita memulai. Ada kalanya kita bertemu jalan buntu sehingga mau tidak mau kita harus mundur ke belakang. Pandangan kita terhalang oleh dinding-dinding dan kita tidak tahu apa yang sedang menunggu kita di balik pintu. Hidup kita seperti halnya permainan ini. Kita masuk ke setiap keadaan di mana terdapat banyak pilihan. Terkadang pilihan kita tepat, tapi tidak jarang pula kita membuat pilihan yang salah. Kadang kita maju selangkah, tapi ada saatnya pula kita mundur 2 langkah. Terkadang kita seperti terjebak dalam sebuah keadaan yang sepertinya diam di tempat, dan ini membuat kita frustasi. Semua serba tidak jelas dan tidak pasti. Sebenarnya permainan ini sangat seru dan membuat kita penasaran. Menjadi tantangan tersendiri buat kita untuk menemukan jalan keluar sampai akhirnya kita tiba di pintu akhir kemenangan. Walaupun untuk mencapai pintu akhir tersebut penuh perjuangan, berkali-kali kita mencoba, berkali-kali pula kita gagal dan terus berjuang menemukan pintu yang tepat dan jalan keluar yang sesungguhnya sudah tersedia buat kita. Kita pastinya katakan, permainan ini cukup sulit dan terkadang turut melibatkan emosi dan perasaan. Kita ingin cepat keluar dari ruang-ruang persoalan tapi dituntut kesabaran karena harus menelusuri lorong demi lorong, pintu demi pintu. Kalau kita mulai merasa jenuh, kita tetap tidak bisa menyerah apalagi kembali ke titik awal. Karena ini justru akan menyulitkan kita dan yang jelas ini membuktikan kita kalah sebelum berperang. Hal yang harus tetap kita miliki yaitu adalah semangat. Kita juga sering menemukan permainan ini di majalah-majalah. Tetapi dengan mudah kita dapat menyelesaikan permainan ini. Tapi kenapa waktu kita mengikuti real game, kita begitu sulit untuk sampai di pintu keluar? Kok bisa ya? Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengikuti permainan ini dari majalah, kita melihatnya dari sisi atas. Kita melihat permainan ini secara keseluruhan. Kita bisa melihat dengan jelas alur yang harus kita tempuh. Setelah melewati pintu pertama, kita tahu harus memilih pintu yang mana lagi. Kita tahu seluruh isi ruangan dan bagian-bagiannya. Bahkan kita bisa tahu di mana letak jalan buntu sehingga kita bisa menghindar arah menuju jalan itu. Supaya kita tidak menghabiskan waktu untuk berputar-putar. Karena kita melihat dari sisi atas maka kita menguasai dan paham rute tercepat yang harus kita lalui. Dan tentunya kita tahu persis jalan dari pintu masuk sampai kepada pintu keluar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan melihat jalan kita dari atas. Dia melihat dengan sangat jelas sekali seluruh jalan kehidupan kita. Dia sangat tahu jalan mana yang harus kita tempuh.
Bahkan Dia menjamin kepastian bahwa kita akan selamat sampai di tujuan. Terkadang kita sok tahu dan merasa mampu untuk menguasai medan kehidupan kita. Kita nggak mau diatur Tuhan, kita nggak mau diarahkan oleh Tuhan, kita nggak mau dipimpin oleh Tuhan. Kita lebih senang memilih jalan-jalan yang mau kita lalui dengan sebebas-bebasnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk ke ruangan yang pertama, Tuhan sudah menguasai medan kehidupan kita. Dia ingin kita mendengar arahannya, mengikuti jalan-jalannya, masuk dalam rencananya, berjalan di atas kehendaknya. Dia begitu merindukan kita dapat sampai di pintu keluar dengan kemenangan, agar kita tidak kalah dengan waktu yang terbatas yang kita punyai untuk menyelesaikan perjalanan tersebut. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sedang berada di sebuah perjalanan dan dengan keras hati mengatakan, jalanku adalah jalan yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara, berikanlah telinga kita untuk mendengar arahannya Tuhan. Berikanlah tangan kita untuk dituntunnya menuju jalannya Tuhan. Berikanlah hati kita agar Tuhan menjamah dan melembutkannya, sehingga kita dapat berkata dengan iman, jalanmu adalah jalan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Jalanmu adalah jalan yang terbaik dan jalan terindah. Sedikku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sedikku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sedikku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sedikku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi
Sudah